Dia mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, masa depan itu akan dipimpin oleh orang-orang atau anak-anak yang dididik oleh orang tuanya. Ingat ini ya, anak-anak yang dididik oleh orang tuanya untuk memiliki poin-poin penting berikut ini. Nah ini catatan penting buat kita nih, buat sekolah Salman, buat sekolah yang menghadiri acara ini, juga khususnya buat para orang tua. Nah, bahasa sederhananya begini, masa depan akan dipimpin oleh anak-anak yang oleh orang tuanya dididik untuk memiliki, nah ini ada 5, nggak banyak, 5 ya. Kita punya jari 10, ini yang disebutkan syarat utamanya cuma 5, jadi cuma separuh jari tangan kita. Nggak banyak. Dan saya kira kalau kita mau berjuang ini tidak sulit begitu. Hanya masalah mau saja. Ya. Baik. Yang pertama adalah nomor 1 nih. Orang itu akan bisa memimpin perusahaan besar, dipercaya untuk memimpin apabila dia punya namanya, kalau Sundar sih menyebutnya personal integritas ya. Nah, ini 39 partisipan mengangkat tangan, baru 39 nih. Personal integritas. Dalam bahasa kita di Indonesia itu mungkin maksudnya adalah akhlak yang mulia. Oh, luar biasa. Coba. Nomor 1 loh itu, nomor 1 ya. Nomor 1. Dan saya kira apa yang menjadi cita-cita Salman dan orang tua yang menyekolahkan di Salman, ini nomor 1 juga mungkin sama kali ya. Ya Bunda Heni ya. Nomor 1 adalah mendidik dulu akhlak mulia. Makanya tadi saya lihat di videonya ada pembiasaan. Akhlak itu pembiasaan. Pembiasaannya, bukan pelajaran. Akhlak itu adalah praktek pembiasaan. Integrity, akhlak mulia. Jadi, dengan kata lain, Sundar mengatakan bahwa dia dipercaya itu karena orang percaya sama dia. Jadi dia dipercaya memimpin karena pemiliknya itu percaya pada dia. Jadi masalah integritas atau bisa dipercaya ini nomor 1. Dan saya lebih cenderung menyebutnya itu akhlak mulia. Jadi nomor 1 ya ayah bunda saya titip nih. Ayah bunda di sekolah, ayah bunda guru, ayah bunda di rumah, akhlak mulia atau perilaku yang mulia, perilaku yang terpuji, atau bahasa sederhananya sekali adalah jadilah kita manusia yang bisa dipercaya. Nah, kalau dalam bahasa agamanya adalah orang yang amanah ya, orang yang amanah. Kalau nomor 1 ini kita sudah miliki, maka berikutnya yang harus dimiliki adalah kemampuan berpikir logis sama kritis. Biasanya Allah menciptakan anak itu sudah bawaan lahirnya logis sama kritis. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya begini, waktu masih kecil tuh anak kita selalu nanya aja. Ini kenapa bunda kayak begini? Ini kenapa kok begitu? Terus ininya kok bisa begini, kenapa begitu? Nah, kenapa begini dan begitu itu adalah namanya critical and logical thinking. Yang nanti arahnya adalah untuk mencari solusi bagi kemanusiaan. Google itu sebenarnya menawarkan apa sih? Menawarkan sesuatu yang sederhana. Bisa mencari informasi apapun lewat searching, engine searching namanya. Mesin pencari. Tapi coba bayangkan kalau itu tidak ada, ya, karena sekarang sudah ada, jadi kita sudah tergantung. Misalnya mau beli apa, tinggal klik, langsung keluar. Siapa yang jual, ada di mana. Mau cari sekolah apa, klik Bandung misalnya. Sekolah begini, keluar semua sekolah di sana. Itu semua adalah berkat adanya searching engine, digital searching engine. Atau alat pencari informasi. Itu yang diberikan Google kepada kita. Sederhana sekali, tapi dia memberikan manfaat. Nah, karena kebermanfaatan itulah pada akhirnya orang banyak tergantung pada searching engine. Karena orang bergantung pada searching engine, akhirnya orang banyak beriklan di searching engine itu. Maksudnya beriklan adalah dia mengiklankan diri supaya kalau orang mencari produk tertentu, dia yang keluar pertama. Sisanya yang terakhir-terakhir, gitu. Nah, jadi nanti kalau kita mengajarkan baik di sekolah atau di rumah critical thinking yang
kira-kira begini kata-katanya ya. Terus gimana itu dek solusinya kalau itu masalahnya kayak gitu? Terus gimana ya jalan keluarnya? Gimana ya kita bisa atasi? Nah itu adalah critical thinking. Oh begini ini, oh begitu ma, oh begitu ibu, oh begitu ayah. Kenapa nggak begini aja? Kenapa nggak begitu? Usahakan ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Masalah, berpikir, memecahkan masalah. Karena nanti ketika kita menjadi pemecah masalah, dan itu bisa menjadi bahan bisnis yang luar biasa di kehidupan nyata. Baik. Berikutnya adalah Digital Information Technology and Skill. Ya, kemampuan berhubungan dengan komputer dan teknologi, ya. Teknologi informasi komputer, kemampuan digital. Ini harus dimiliki. Begini, Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat begini ya. Kita tahu bahwa ya di antara kita ada yang agak kurang mengerti tentang teknologi digital, informasi digital. Sampai kadang-kadang coba cari di Google gitu ya. Kalau ibu mau ketemu ini coba deh cari di Google. Atau anaknya bilang coba mama cari di Google. Saya yakin sebagian besar orang tua di Salman itu sudah tahu Google dan apa gunanya Google. Dan fungsi Google bagaimana kita bisa mengakses Google. Tapi mungkin ada di antara kita yang masih gaptek atau belum tahu teknologi. Sehingga ketika anaknya bilang coba mama nanti cari aja di Google. Nah dia repot itu. Google itu apa, ada di mana, terus gimana caranya. Coba klik itu, klik yang tombolnya tuh yang lambangnya tuh ada warna merah, kuning sama hijau. Dicarilah merah, kuning, hijau. Ini juga merah, kuning, hijau. Terus ada lagi merah, kuning, hijau. Sampai akhirnya anaknya ngasih tahu, ya, nge-screenshot dikasih tahu ke orang tuanya. Nih yang lambangnya kayak gini nih Mi gitu. Coba diklik, udah diklik nggak bisa, coba kliknya 2 kali. Oh harus 2 kali begitu ya. Nah ini yang disebut sebagai upaya kita untuk memahami dunia digital. Jadi kalau bisa begini ya, orang tua dan anak itu punya keselarasan, kemampuan yang lebih kurang sama. Ya, pastinya anaknya lebih jago nantinya ya. Tapi setidaknya kita bisa mengikuti teknologi. Jangan sampai ada kata-kata, aduh saya mah udah umur, otak saya nggak nyampe belajar yang kayak begitu-begitu. Jangan lagi ada kata-kata seperti itu. Coba saja, usahakan saja, upayakan. Kalau misalnya sulit belajar sendiri, nanti bisa diskusi sama Salman. Ya, bisa nggak sekolah kira-kira menyediakan kursus bagi para orang tua untuk bisa berinteraksi dengan dunia digital? Saya yakin Salman akan segera merespon usulan orang tua seperti ini. Jadi orang tua kalau ada kesulitan itu jangan mengatakan bahwa saya udah umur, saya nggak bisa ngikutin, atau itu sulit, itu bukan zamannya saya. Kita harus ikut sama zamannya kalau anak kita ingin kita didik sesuai zamannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, begini, saya sendiri sudah mengintip atau kira-kira setidaknya mengetahui apa yang dikatakan oleh Sundar Pichai mengenai masa depan. Akhirnya tidak hanya saya belajar digital, tapi saya juga coba memberikan fasilitasi anak saya di rumah untuk memiliki akses ke dunia digital. Nah, sampai kami waktu itu memutuskan, meskipun di zaman COVID ini kita mengalami kesulitan, saya mencoba berinvestasi untuk membuat sebuah kantor bagi anak saya, supaya mereka bisa mengakses dunia digital. Begini masalahnya, karena kita ini sekarang nggak boleh keluar, ya kesulitan, harus begini, harus begitu. Jadi kenapa nggak kita tarik yang luar ke dalam rumah kita, ke dalam ruangan kita. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membuat yang namanya home office. Home office ya, home office itu adalah kita bikin kantor di rumah. Rumah kita jadikan kantor. Nah Bapak Ibu sekalian, akhirnya di tahun 2021 ini jadilah home office kami, dan ini adalah ruangan kerja atau kantor kami. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah tempat duduknya saya ya sebagai mentor bagi anak-anak saya. Jadi kita berada di ruangan yang sama. Saya mementori anak saya untuk membuat proyek-proyek digital sebelum mereka bekerja. Mereka masih sekolah, sekarang kelas 2 SMA ya. Kelas 2 SMA, tapi mereka sudah mengerjakan proyek-proyek digital yang nanti kira-kira kalau mereka sudah selesai kuliah atau sekolahnya
mereka akan tidak asing lagi dengan dunia pekerjaan ini. Ini adalah meja untuk anak saya ya. Kami berseminar ini atau berwebinar ini di meja ini hari ini ya. Meja ini dengan komputer ini dan difasilitasi oleh anak saya. Dia memonitor di sebelah saya, di sebelah sini ya. Kemudian di sini adalah meja kedua bagi anak saya ya. Yang satu ini adalah programmer. Jadi bahasanya Ibu lihat di sini bukunya tebal-tebal sekali ya. Ini adalah buku-buku program yang harus dia pelajari dan jauh sebelum dia kuliah kami sudah memperkenalkan dengan buku-buku program yang tebal-tebal dan dia harus terbiasa dengan dunia itu setiap hari. Begitu. Di sini peralatannya kami sediakan untuk menunjang dia menghadapi masa depannya, menyongsong masa depannya. Kemudian yang meja sebelah sini adalah meja anak saya yang kedua. Dia kita coba lakukan identifikasi kemampuan optimalnya dia ada di mana. Nah, ternyata yang kedua ini bukan programmer walaupun sama-sama komputer, tapi dia lebih ke jurnalisme, ya, jurnalisme digital namanya, digital journalism. Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu ya bahwa di zaman hybrid ini nanti banyak yang namanya karir-karir baru terbuka, nama-nama profesi baru itu terbuka yang dulunya nggak ada. Ya. Programmer itu nanti ada programmer security system, ada programmer robotik, ada programmer ini, ada banyak sekali programming. Ada open program, ada close program. Saya betul-betul baru mempelajari itu. Tadinya sama sekali nggak tahu dunia digital. Tapi Allah memaksa saya, kita semua melalui pandemi COVID ini untuk memahami, paham gitu. Hayo, harus bisa. Kamu harus belajar digital. Karena kalau nggak dibuat COVID ini, kamu nggak akan dipaksa oleh keadaan untuk belajar digital. Jadi sebenarnya COVID ini adalah berkah bagi kita, tangan Tuhan untuk mendorong para orang tua belajar dunia digital bagi anaknya. Supaya anaknya nanti nggak jadi kudet di masa depan ya. Atau nggak menjadi gaptek di masa depan. Nah, kami selalu berdiskusi. Ini adalah ruang diskusi kami. Di bagian belakang sini ada tempat untuk presentasi. Jadi mereka mengerjakan proyek jurnalisme, programming, kemudian nanti setiap seminggu sekali presentasi. Saya katakan bahwa dunia real life kamu nanti adalah presentasi begitu. Ketika kamu di perusahaan kamu presentasi, ketika kamu kuliah kamu presentasi. Jadi you have to be able to talk, harus bisa ngomong, harus bisa menyampaikan, harus punya ide, harus punya karya, bentuknya harus nyata. Nah, jadi kami tidak hanya menyampaikan dalam bentuk materi, tapi kami sudah mempraktekannya, sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan di keluarga kami. Karena ini adalah zaman yang jauh, sangat jauh berbeda dengan zaman kita dulu. Dan kalau kita nggak siap-siap, maka jadilah anak kita ketinggalan dan korban ketinggalan zaman. Jangan sampai anak kita menjadi korban ketinggalan zaman karena orang tuanya tidak update dan tidak mau mengakselerasi diri belajar tentang dunia digital and teknologi. Baik, itu gambaran singkatnya. Nanti kita diskusikan. Silakan ditanyakan, nanti kita tanya jawab saya, diskusi saja.